Global Sumut Flotilla mengkonfirmasi Tiago Avila dan Saif Abu Kesek telah dipindahkan ke penjara Sigma di Askalan setelah sebelumnya diculik oleh tentara Zionis Israel di Laut Mediterania atau perairan internasional. Menurut kedutaan Brasil yang mendampingi Tiago Avila, Tiago dan Saif mengalami penyiksaan, pemukulan, dan perlakuan buruk. Keduanya juga melakukan aksi mogok makan sebagai bentuk protes atas penahanan tersebut. Jadi kedua teman kami menunjukkan tanda-tanda penyiksaan. Tiago sempat tidak bisa melihat di satu matanya dan tidak ada akses kepada dokter yang cukup saat itu. Tiago dan Saif sudah menerima kunjungan konsulat dari pemerintah masing-masing, dan di situ mereka dibatasi oleh kaca, jadi tidak bisa secara bebas berkomunikasi. Tapi kami tahu bahwasanya dari melihat bekas-bekas yang ada di badan teman-teman, keduanya mendapatkan penyiksaan yang di luar kemanusiaan. Aktivis asal Brasil Tiago Avila dikenal konsisten terlibat dalam gerakan solidaritas untuk Palestina melalui berbagai misi kemanusiaan internasional. Dalam misi tersebut, Tiago dikabarkan pernah menghadapi ancaman dari militer Israel saat berupaya menembus blokade. Meski beresiko tinggi, ia tetap menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan dukungan dan memperjuangkan isu kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun ini diwarnai sorotan atas tingginya resiko yang dihadapi oleh jurnalis di wilayah konflik seperti di jalur Gaza dan Lebanon. Laporan PBB mencatat ada lebih dari 300 jurnalis gugur di Gaza dan Lebanon sejak Oktober 2023. Di tengah peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia, para jurnalis di wilayah konflik menyoroti risiko ekstrim yang mereka hadapi saat menjalankan tugas peliputan. Di jalur Gaza, aktivitas jurnalistik berlangsung di bawah ancaman keselamatan, dengan keterbatasan akses komunikasi serta kondisi pengungsian yang memperumit peliputan. Tak sedikit jurnalis yang menjadi target langsung serangan Israel. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat sekitar 300 jurnalis tewas di Gaza sejak Oktober 2023, menjadikannya salah satu konflik paling mematikan bagi pekerja media. في هذه الحرب كان كثير صعوبات احنا واجهناها كصحفيين في قطاع غزة من ناحية قطع الانترنت والاتصالات. كانت هناك معاناة كبيرة احنا كصحفيين في نقل الحقيقة وارسال الصور للوكالات التي نعمل بها. خاصة احنا فترة نزوح تفرقنا انا وعائلتي، كنا فترة في الشمال هم كانوا في الجنوب، فكانت كثير المعاناة كانت كثير صعبة احنا كصحفيين، ولكن نحاول قدر الامكان الاستمرار في هذه التغطية من اجل نقل الحقيقة ومن اجل توصيل الرسالة للعالم. Sementara di Lebanon, kondisi serupa juga terjadi dengan meningkatnya ancaman terhadap jurnalis yang meliput langsung di lapangan, termasuk di wilayah perbatasan. Pemerintah Lebanon mencatat puluhan jurnalis tewas sejak 2023 di tengah eskalasi konflik yang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Di sisi lain, Israel membantah secara sengaja menargetkan jurnalis meski mengakui beberapa insiden yang menyebabkan korban jiwa. Informasi lain pemirsa, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia kembali menunjukkan keganasannya ketika letusan dahsyat mengguncang wilayah Filipina dan memicu kepanikan warga. Gunung Mayon, gunung berapi paling aktif di Filipina, meletus setelah sebagian kubah lavanya runtuh. Letusan tersebut memuntahkan awan panas, abu vulkanik dan material berbahaya yang meluncur cepat menuruni lereng gunung. Awan abu tebal menyelimuti langit, bergerak ke arah barat daya dan menutupi wilayah permukiman di sekitarnya. Dampaknya langsung terasa di sejumlah wilayah, termasuk
Camalik, Guin Nobatan, dan Daraga yang mengalami penurunan jarak pandang secara drastis. Pihak berwenang telah menetapkan status siaga tinggi mengingat potensi letusan susulan yang masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Pemirsa, hujan badai serta banjir yang menerjang Provinsi Gaziantep, Turki. Hujan deras menyebabkan sejumlah wilayah di Gaziantep, Turki disapu banjir bandang. Kuatnya arus banjir juga menyeret sejumlah benda milik warga. Angin kencang juga menyebabkan sejumlah atap bangunan terlepas dan juga melayang di udara. Sejumlah unit apartemen Turki juga rusak akibat hantaman angin kencang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Angkatan Laut Amerika Serikat bertindak seperti bajak laut saat menyita kapal Iran beserta muatan minyak dan kargonya. Trump mengenang bagaimana sebuah kapal perusak Amerika Serikat menembaki kapal kargo berbendera Iran Tosca di dekat Selat Hormuz pada 19 April 2026 sebelum kapal tersebut dinaiki marinir Amerika Serikat. Beberapa kapal Iran telah disita Amerika Serikat setelah meninggalkan pelabuhan Iran bersama dengan kapal kontainer yang dikenai sanksi dan kapal tanker Iran di perairan Asia. And we took over the ship, we took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. Pernyataan Trump menambah ketegangan diplomatik di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama terkait blokade maritim dan penutupan Selat Hormuz. Iran selama ini menilai operasi penyitaan kapal oleh Amerika Serikat sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan navigasi internasional. Pemirsa, Iran melontarkan kecaman keras terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah pernyataannya yang menyamakan operasi laut Angkatan Laut Amerika Serikat dengan aksi bajak laut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqi, mengecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyamakan operasi Angkatan Laut Amerika Serikat dengan aksi bajak laut. Baqi menyebut pernyataan tersebut sebagai pengakuan terbuka atas tindakan ilegal Amerika Serikat terhadap kapal-kapal Iran di perairan internasional. Menurut Baqi, pernyataan Trump bukan sekedar retorika, melainkan pengakuan langsung mengenai tindakan yang dianggap melanggar hukum internasional. Baqi juga mendesak komunitas global, negara-negara anggota PBB dan Sekjen PBB menolak segala bentuk normalisasi pelanggaran hukum internasional di jalur maritim. Sebelumnya, Trump dalam pidatonya di Florida pada Jumat menyatakan Angkatan Laut Amerika Serikat telah menyita kapal Iran beserta muatan minyak dan kargonya. Pernyataan tersebut menambah ketegangan diplomatik di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama terkait blokade maritim dan penutupan Selat Hormuz. Iran selama ini menilai operasi penyitaan kapal oleh Amerika Serikat sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan navigasi internasional.